Kemanakah
kami sama-sama boleh berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Yesus. Bapa, siang hari ini kami akan mulai ibadah kami untuk tambah ini Tuhan. Jaga urapi kami siang hari ini Tuhan. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Roh Tuhan sendiri yang beracara di tengah kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, baik, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya kita semua bangkit, kita sama-sama menaikkan pujian tiada berkesudahan. Kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Amin. Dan saya percaya bahwa orang yang berjalan bersama Tuhan langkahnya selalu disertai. Dalam
kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan
segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami sebab Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dalam Tuhan Yesus yang Mesias mendengar semua kami yang yakin maupun yang tidak sama-sama kita berkata dalam nama Kristus Yesus selamat kami. Sama-sama kita berkata amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Pertama terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Pak Mike dan tim. Saya untuk bisa membantu berkat Tuhan. Saya tidak mengajar kita, tapi saya mau kita belajar sama-sama di siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya mulai dengan sebuah kesimpulan. Biasanya kalau hamba Tuhan itu dia khotbah, kesimpulannya terakhir. Tapi ini saya mau mengawali dengan kesimpulan, agak sedikit berbeda. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya mulai dengan kesimpulan, kita buka sama-sama dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Yang baca Alkitab, bawa Alkitab di HP bisa membaca sama-sama dengan suara yang keras sebagai sebuah afirmasi bahwa ketika kita membaca maka iman kita timbul dari perkataan-perkataan firman yang memberi hidup bagi kita. Sudah dapat kalau perkataannya dan kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Ya, sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 3 ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai dengan sebuah kesimpulan. Lalu nanti kita jabarkan beberapa poin yang harus kita kerjakan supaya kita dapat kesimpulan di awal yang saya sampaikan ke kita. Kesimpulan poin pertama adalah tempat ini atau tambah kudang di tempat ini yang pertama adalah berkat dari Tuhan yang memerlukan usaha yang rajin dan penuh dedikasi. Yang kedua, maka harus bekerja dengan segenap hati. Yang ketiga, menyerahkan rencana kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik. Itu 3 kesimpulan dari sharing firman Tuhan yang akan saya bagi dalam poin-poin dalam 3 poin berikutnya. Maka hasil dari 3 kesimpulan itu adalah Tuhan memberkati pekerjaan di tempat ini. Hasilnya dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kata kunci yang ingin saya ngajak kita ucapkan ada 3. Yang pertama, bekerja dengan semangat. Katakan bekerja dengan semangat. Bekerja dengan semangat. Setia dengan tanggung jawab. Setia dengan tanggung jawab. Yang terakhir, ini adalah faktor X-nya, berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di sini kita melihat untuk bisa realitas dari firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga 23 sampai 24 itu terjadi bagi kita, maka yang pertama adalah Tuhan memberkati kerja keras yang didasari oleh iman. Ya, saya minta Pak Andi boleh membaca Amsal 16 ayat yang ketiga. Poin yang pertama adalah Tuhan memberkati kerja keras yang didasari oleh iman. Amsal 16 ayat 3. Iya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Iya. Kemudian yang berikut di samping Pak Teddy, Nona boleh membaca Yakobus 4 ayat 13 dan 15. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Yakobus 4 ayat 13 15. Ya, boleh baca. 13-14 dengan firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu?
Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalunya. Ya, baik Bapak Ibu, poin pertama dari realitas Kolose 3 ayat 23 dan 24 adalah Tuhan memberkati kerja keras yang didasari oleh iman. Karena itu mendasari semua kegiatan di tempat ini, di perusahaan, di tempat ini Pak Mike telah memulai dengan sebuah fondasi yang luar biasa, yaitu menempatkan Tuhan, memprioritaskan oleh Tuhan dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan di tempat ini untuk proses-proses penaburan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketekunan di dalam bekerja adalah bagian dari iman kita. Ya, kali-kali kan orang karismatik ini paling sering kan, saya juga orang karismatik, tentang proses karismatik sering kali bilang semuanya karena Tuhan, tapi dia mengabaikan proses kerja, proses ketekunan, proses tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh kita. Karena itu perhatikan dengan baik. Tuhan memberkati kerja keras kita yang didasari oleh iman. When God was create heaven and earth, dia menciptakan all the facilities in the Garden of Eden, dia menciptakan segala sesuatu. Ada kalimat yang paling penting, dia memberikan usahakanlah. Oke, usahakanlah di situ artinya bekerja. Adam dan Hawa bekerja untuk mengelola tanah itu dengan baik. Kesimpulan pertama tadi yang saya baca bagi kita adalah bahwa tempat ini adalah berkat yang Tuhan sediakan. Karena itu berkat tidak langsung turun dari surga, atau Tuhan tidak langsung turun dari surga ke tempat ini dan memberkati setiap udang-udang yang ada di tempat. Tapi butuh saudara punya skill, punya tanggung jawab, punya ketekunan, environment di tempat ini untuk bisa melihat udang, pH-nya dan lain sebagainya. Jadi ketekunan di dalam bekerja adalah wujud dari iman kita. Tetapi kemudian melibatkan Tuhan dalam setiap usaha, mempercayai bahwa Dia memberikan pertumbuhan, cuaca dan hasil panen yang melimpah. Itu adalah tanggung jawab Tuhan, tetapi tanggung jawab kita bekerja. Tuhan memberkati kerja keras yang diberikan kepada kita. Jadi ketika kita membaca realitas Kolose 3 ayat 23 dan 24, yaitu bahwa bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Tuhan tidak membedakan antara yang melayani di gereja jadi pendeta dan yang melayani di sini di tambak. Yang membuat perbedaan antara keduanya adalah holiness, kekudusan. Sekarang orang-orang yang di tambak sini dia bekerja di tempat ini tapi dia takut Tuhan, lalu dia menjaga hidupnya kudus benar di hadapan Tuhan, maka dia disebut dia melayani Tuhan. Tetapi kemudian ada orang di gereja, hamba Tuhan, pendeta, tapi yang perilakunya durno, porno dan lain sebagainya, hamba Tuhan kali-kali, nah itulah dia tidak melayani Tuhan dengan baik dan benar. Bapak Ibu, yang membuat perbedaan cuma holiness, kudus dan tidak kudus. Jadi bukan berarti pelayanan di gereja lebih penting atau pelayanan di tambak juga lebih penting, tidak. Semua pekerjaan punya esensi yang sama. Tetapi yang membuat pekerjaan itu berbeda adalah orang itu hidup dalam takut akan Tuhan atau tidak takut akan Tuhan. Ini yang membuat penting. Karena Tuhan memberkati kerja keras yang didasari oleh iman. Bapak Ibu, pemilik BCA itu, Lim Sio King itu dia nggak takut Tuhan. Tapi dia bekerja dengan prinsip manajerial yang luar biasa. Dia belajar manajemen, dia menata dengan baik. Dia tidak takut Tuhan. And this is very rich. Dia sangat kaya. Dia masuk dalam 15 Fortune Enterprise, 500 perusahaan, yang dimana perusahaan dia itu terkenal BCA di Amerika dan banknya ada di Eropa, ada di Amerika, BCA. Dia tidak takut Tuhan. Nah, apalagi kalau kita anak Tuhan sudah takut Tuhan, lalu kita bekerja dengan tanggung jawab yang baik, setia dan tekun, didasari dengan iman, itu hal yang baik. Kemarin anak-anak mahasiswa di Dawar itu, sebelum mereka masuk, salah satu mahasiswa ini sudah 4 angkatan saya layani mereka, tapi angkatan yang keempat bagi saya berbeda, karena mereka WA saya dan berkata, Bapak, kami anak-anak sebelum masuk asrama tolong doakan. Dan saya bilang, itu kalimat yang menyenangkan saya, karena kalian memprioritaskan sebelum melakukan segala sesuatu mendasarinya dengan Tuhan. Itu hal yang luar biasa, maka Tuhan memberkati kalian. Jadi sepertilah hal yang hari ini kita hadapi di tempat ini. Tuhan memberkati tempat ini karena memprioritaskan Tuhan di dalam segala hal yang dikerjakan. Jadi realitas Kolose 3 ayat 23 sampai 24 itu bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita mengaplikasikan juga
Amsal 16 ayat 3 tadi. Yakobus 4 ayat 13. Semua boleh punya rencana, make a plan. Kita harus membuat rencana. Sebab kalau kita tidak membuat rencana, kita merencanakan untuk kita gagal. Ada siklus, kalau bicara tambak udang, ada siklusnya. Saya nggak paham dalam hal itu. Tapi saya pernah melayani dengan Pak Tidi di Tambak sebagai rohaniawan. Di situ dengan anak-anak yang ada ibadah di situ, Bapak Ibu. Secara spiritual baik, tetapi harus juga secara accountability, skill, dan lain kerajinan, ketekunan bertanggung jawab kepada hal-hal yang dikerjakan dengan baik. Jadi realitas dari Kolose 3, 23, 24, poin yang pertama adalah Tuhan memberkati kerja keras yang didasari oleh iman. Sebab Tuhan pun adalah seorang pekerja dan dia bekerja sampai hari ini. Itulah sebabnya etika Kristen adalah seorang harus bekerja. Itu etika Kristen. Dimanapun kita bekerja. Di tempat ini, untuk karyawan-karyawan di tempat ini, bekerjalah dengan baik. Berikanlah yang excellent dalam tugas dan tanggung jawab kita. Karena kekristenan juga mengenal istilahnya milestone. Ya. Berikan extra mile, bekerjalah dengan baik. Supaya realitas Kolose 3 ayat 23 itu terjadi. Seperti kita bekerja. Jadi ketika kita melayani tempat ini, itu kita sedang melayani pekerjaan Tuhan di Tambak Udang. Itu ibadah, Bapak Ibu. Jadi ibadah itu avoda. Ekspresi dari ibadah adalah kita bekerja. Jadi ibadah yang kita lakukan tadi menyembah itu, Bapak Ibu. Jadi ibadah itu adalah pekerjaan kita 24 hour, day by day in our life. Itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan yang di gereja kita nyembah, nyanyi 1-2 jam itu meeting together. Tapi ibadahlah kita hidup bekerja. Ibadahmu ditambah di tempat ini. Karena itu beribadahlah dengan baik di tambak di tempat ini. Beribadahlah dengan baik di pekerjaanmu di tempat itu. Katakan amin. Jadi ketika itu melayani, merawat tambak dengan baik, tugas-tugas yang tanggung jawab tepat waktu dengan setia dengan detail semua SOP yang dikerjakan di tempat ini. Anda sedang beribadah di Bonafit Bamaraja Nurin. Itu ibadahmu di tempat ini. Sebab kalau ibadahmu di tempat ini saja tidak benar, kalau Anda mau ibadah di gereja dengan benar, no. Yang kelihatan saja kita tidak lakukan dengan baik, apalagi juga di spirit yang tidak kelihatan. Karena itu avoda, salah satu avoda atau ibadah, ekspresi dari ibadah adalah word, etika Kristen, bekerja dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Poin yang kedua, Bapak Ibu, adalah harus bekerja dengan rajin dan penuh tanggung jawab supaya hasil terbaik. Karena harapan kita kan tadi di poin pertama kesimpulannya adalah bahwa tambak ini adalah berkat bagi kita. Maka supaya kesimpulan itu terrealisasi dalam hidup, karyawan harus bekerja dengan rajin dan tanggung jawab. Boleh buka Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Yang yang sudah dapat boleh membaca dengan suara yang lantang supaya kita dapat mendengar bunyi ayat tersebut dan membangkitkan iman kita. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Ya, Bapak Ibu, tangan yang lamban membuat miskin. Karyawan harus bekerja atau kita harus bekerja apapun bidang kita dengan rajin dan tanggung jawab. Kita lihat dua contoh. Yang pertama adalah contoh dari Daniel 1 ayat yang ke-20. Di situ Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka bekerja kepada raja. Itu mereka tuh PNS pertama, ya, ASN pertama. Mereka bekerja pada raja. Mereka bekerja dengan baik. Skill mereka luar biasa karena mereka takut akan Tuhan. Inilah realitas Kolose pasal 3:23 yang kita lihat di dalam kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. They fulfill with skill. Bahkan mereka punya roh yang rata-rata excellent of spirit. Ya. Dan mereka bekerja memberikan extra milestone bagi raja, dan raja hanya bertanya kepada mereka. Ini berbicara tentang bahwa semua orang bekerja dengan tanggung jawab. Berikan yang terbaik, to the best bagi Tuhan. Sebab Tuhan layak menerima yang terbaik dari kita. Ya, Tuhan layak. Dia telah memberikan yang terbaik bagi kita. Itulah saya punya prinsip dalam hidup ini. Kalau Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi saya, maka saya harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya.
Termasuk ketika saya menjadi pengajar Alkitab, termasuk ketika saya ngajar di beberapa sekolah Alkitab, saya harus mempersiapkan materi dengan baik, mempersiapkan nanti kalau mahasiswa tanya A, saya jawab B, dia tanya C, saya sampai semua sedetail. Saya mempersiapkan segala kemungkinan pertanyaan yang dia akan jawab dan saya akan jawab. Saya mempersiapkan daftar pustaka, nanti kalau dia tanya begini, saya jawabnya begini, daftar pustakanya begini, buku ini saya mention. Saya mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Karena yang terbaik kita harus berikan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kemudian kita bisa lihat 1 Raja-Raja 10 ayat 15. Bagaimana Salomo itu pegawai-pegawainya dia duduk, pegawai-pegawainya cara duduk, cara makan, cara melayani. Ini berbicara tentang tanggung jawab. Jadi bagaimana kita melayani di tempat ini? Realitas Kolose 3:23, kita melayani di tempat ini, ibadah kita. Ibadah saya adalah di Bonafit DBM. Dan itu saya harus melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik, bekerja dengan rajin dan tanggung jawab. Ada 3 jenis hewan yang perlu kita belajar. Yang pertama pelangu, dia mempersiapkan tempat di bukit batu. Yang kedua adalah semut. Pada musim panas dia bekerja mengumpulkan makanan di dalam tanah. Kemudian pada musim hujan dia tinggal menikmati. Dia memprepare segala sesuatu. Yang berikut adalah belalang. Ya. Semut berbaris, belalang juga seperti begitu. Cicak ada di istana. Ini berbicara tentang apa? Mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, tanggung jawab, bekerja, do the best. Sebab ini tempat kita, ini ibadah kita, ini rumah kita. Ya. Apa yang saya sampaikan ini bukan pesan sponsor, sebab Pak Mike baru kasih tahu kemarin. Jadi Bapak Ibu, di sini kita belajar bahwa ketekunan dan kerajinan adalah kunci dari keberhasilan. Ketekunan dan kerajinan untuk mencapai target, bahkan melampaui target. Maka Bapak Ibu harus diperhatikan bagaimana saya melayani dan saya bekerja. Katakan sama-sama, khusus karyawan di tempat ini, manajer katakan BDM is my home. BBM adalah tempat ibadah saya. Jadi BBM di sini bukan hanya tempat untuk kita kerja dan kemudian kita dapat salary, tapi di sini adalah tempat ibadah saya. Ekspresi dari Kapolda itu bekerja. Jadi berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui BBM yang ada di tempat ini. Poin ketiga, memberikan yang terbaik sebagai persembahan. Ya, tadi karyawan harus bekerja dengan rajin dan tanggung jawab. Efesus 6 ayat 7. Yang satu orang saudara. Firman Tuhan, dan dengan rela dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ya. Jadi ekspresi, salah satu ekspresi adalah kita bekerja, realitas dari Kolose tadi. Memberikan yang terbaik sebagai persembahan. Itulah yang membuat perspektif kita berbeda. Saya pernah menemui beberapa karyawan dan memimpin ibadah karyawan. Mereka bekerjanya main-main, tapi kalau mereka menyembah Tuhan itu luar biasa sadis. Malaikat pun kalah, tapi dalam pekerjaan yang mereka kerjakan tanggung jawab semuanya. Itu nggak ada tanggung jawab main-main. Dan pernah saya kumpulin mereka, saya bilang kalau pekerjaan kalian berhasil, perusahaan di sini maju, profitnya meningkat, maka salary kalian juga meningkat. Jadi itu ibadah. Pekerjaan itu ibadah. Pahami konteks itu dengan baik sekali dan praktekkan itu dengan baik. Jadi ibadah saya di tempat ini. Jadi yang poin ketiga adalah memberikan yang terbaik sebagai persembahan. Memberikan yang terbaik dari yang bisa kita lakukan adalah prinsip pekerja Kristen. Tuhan Yesus itu memberikan parabel atau perumpamaan sederhana sekali. Contoh adalah petani. Ya, Rasul Paulus juga mention mereka bagaimana bekerja sebagai petani. Ya, dia membaca, kemudian mempersiapkan tanah, lalu menanam, merawat, menggunting, dan tunggu hasil. Yang kedua adalah prajurit. Ya, prajurit hari ini kita lihat
Kita lihat, kalau kita lihat prajurit TNI, benar salah tetap siap, apapun siap sedia. Jadi harus diperhatikan dengan baik. Tanah di mana engkau berdiri di BBM ini adalah tanah yang sudah Tuhan berikan. Bukan tanah maksud dalam konteks kita harus rebut ya, tapi the ground that you stand. Hari ini tanah di mana engkau berdiri yang akan menghasilkan adalah perusahaan di tempat ini. Jadi bekerjalah dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan pantas mendapatkan yang terbaik dari setiap hal yang teman-teman berikan di menafik di tempat ini. Do the best and the rest God. Berikan yang terbaik, nanti Tuhan sampaikan. Faktor X itu yang penting Tuhan, ya. Tetapi tanpa kita bekerja, tanpa setia, tanpa accountability, tanpa tanggung jawab, maka semuanya akan tidak akan bisa terrealisasi dengan baik. Jadi Bapak Ibu, Kolose 3:23 berkata bahwa bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi di tempat ini adalah ibadah. Ya. Berikan yang terbaik kepada Tuhan yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kemudian kita akan doa. Kita minta Tuhan bersama. Mari kita akan berdoa. I confess. To
membuat sebuah karya di tempat ini. Tuhan, Roh Kudus memberikan semangat kepada kami.